dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Handayani, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk kelas 8 bersama saya Rudi Agustian. Di sini Bapak akan menyampaikan materi mengenai tentang hukum Pascal. Seperti biasa, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya yang harus dicapai. Setelah mempelajari materi tentang hukum Pascal, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan bunyi hukum Pascal, dan yang kedua menghitung besar tekanan bejana, kemudian besar gaya angkat bejana, dan menghitung luas permukaan bejana. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, pada pembahasan sebelumnya kamu telah mempelajari konsep tekanan pada benda padat. Nah, ketika kamu menjepit sebatang korek api pada kedua ujungnya, ternyata tekanan akan disebarkan pada luas bidang sentuh jari tanganmu. Dan selain itu, tekanan pula akan disebarkan pada ujung korek api. Sebagai akibatnya, kamu akan merasakan tekanan tersebut. Nah, konsep tekanan juga berlaku pada zat cair yang akan kamu pelajari berikut ini mengenai tentang hukum Pascal. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kamu melihat orang yang sedang mengganti ban mobil? Pastinya sering dong. Kamu melihat orang yang sedang mengganti ban mobil. Nah, bagian badan mobil yang akan diganti, bannya tentunya harus diganjal ya, supaya badan mobilnya tidak miring. Apakah nama alat yang digunakan untuk mengangkat ban mobil tersebut? Nah, baiklah. Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Pada sebuah gambar, terdapat sebuah bejana berhubungan yang terdiri atas sebuah bejana besar dan bejana kecil. Jika bejana kecil diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan merata ke seluruh bagian bejana besar. Dengan demikian, gaya yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, pernyataan Pascal ini dikenal dengan hukum Pascal. Hukum Pascal ini pertama kali ditemukan oleh yang bernama Blaise Pascal, merupakan seorang ilmuwan Prancis yang hidup pada 1623 sampai 1662. Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam suatu wadah akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Itulah bunyi hukum Pascal. Hukum Pascal dirumuskan dengan istilah PA atau Pascal, yaitu sebuah satuan turunan untuk tekanan. Sesuai dengan bunyinya, maka
Hukum Pascal dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan demikian, untuk menghitung besar F1 dan F2 dapat dituliskan sebagai berikut. F1 sama dengan A1 dikali F2 dibagi A2. Sedangkan menentukan F2 sama dengan A2 dikali F1 dibagi A1. Keterangan F1 sama dengan gaya pada penampang A1. Satuannya adalah Newton. A1 sama dengan luas penampang 1. Satuannya adalah meter persegi. F2 sama dengan gaya pada penampang A2. Satuannya adalah Newton. Dan A2 sama dengan luas penampang 2. Satuannya adalah meter persegi. Baiklah, agar kamu lebih memahami perhitungan hukum Pascal, simak contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Sebuah alat pengangkat mobil menggunakan luas penghisap kecil 10 cm persegi dan penghisap besar 50 cm persegi. Pertanyaannya, berapakah gaya yang harus diberikan agar mengangkat sebuah mobil 20.000 Newton? Untuk menjawab soal nomor 1, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama dengan cara menuliskan terlebih dahulu. Diketahui ya. Titik 2, dalam soal ada yang namanya A1. A1 ini dinamakan luas penghisap kecil. Berapakah luas penghisap kecilnya? Sama dengan 10 cm persegi. Bagi 50 cm persegi sama dengan hasilnya 4000 Newton. Jadi kamu dapat menyimpulkan bahwa dengan gaya 4000 Newton dapat kamu mengangkat sebuah mobil 20.000 Newton dengan konstruksi alat seperti itu. Nah, itulah
jawaban pembahasan soal nomor 1. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sebuah alat hidrolik yang menerapkan prinsip hukum Pascal untuk mengangkat bola besi. Alat tersebut memiliki luas penampang kecil atau A1 sebesar 60 cm persegi dan luas penampang besar atau A2 sebesar 150 cm persegi, serta gaya yang bekerja pada F1 sebesar 5 Newton. Pertanyaannya, maka gaya yang bekerja pada F2 agar batu tersebut terangkat adalah sebesar titik-titik. Nah, seperti biasa untuk menyelesaikan contoh soal nomor 2, langkah-langkahnya terlebih dahulu kalian tulis yang namanya diketahui ya, diketahui titik 2 ada yang namanya A1 sama dengan 60 cm persegi. Nah, satuan luas menurut SI adalah meter persegi. Jadi, jika kalian ingin merubah ke meter persegi, maka harus dibagi dengan 10.000. Maka besar A1 sama dengan 0,006 meter persegi. A2 sama dengan 150 cm persegi. Kalau kita ubah ke meter persegi, jadi 0,015 meter persegi. Lalu ada yang dinamakan dengan F1. Gaya ke-1 sebesar 48 Newton. Ditanyakan titik 2, F2-nya sama dengan titik-titik Newton. Kemudian lalu kita jawab. Titik 2. Nah, berdasarkan rumus hukum Pascal, maka ditulis rumusnya F1 berbanding A1 sama dengan F2 berbanding A2. Maka besar F2 dapat kita cari dengan rumusnya F2 sama dengan F1 dikali A2 dibagi A1 sama dengan 48 Newton dikali 0,015 meter persegi dibagi 0,006 meter persegi. Hasilnya F2-nya sama dengan 120 Newton. Nah, jadi agar batu pada penampang 2 terangkat, maka diperlukan gaya pada F2 sebesar 120 Newton. Nah, itulah pembahasan contoh soal nomor 2. Bagaimana? Tentunya sangat mudah, bukan? Baiklah, kita lanjutkan pembahasannya mengenai tentang aplikasi hukum Pascal. Hukum Pascal banyak diterapkan pada beberapa peralatan. Di antaranya, yang pertama dinamakan dengan dongkrak hidrolik. Yang kedua, rem hidrolik. Yang ketiga, mesin hidrolik pengangkat mobil. Dan yang keempat, pompa sepeda. Dan yang kelima, mesin pengepres kapas atau dinamakan kempa. Baiklah, sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajarannya pada hari ini, coba kamu kerjakan soal-soal berikut ini dengan tepat sebagai bahan latihan di rumah. Petunjuk pengerjaannya: pertama, kerjakan tugasnya secara individu di kertas selembar atau di buku catatan masing-masing. Yang kedua, kerjakan tugas yang Bapak berikan dengan penuh percaya diri dan penuh semangat tentunya. Yang ketiga, kirimkan hasil pekerjaannya dalam bentuk foto melalui
nomor WA yang sudah Bapak berikan ke wali kelas. Nah, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.